Negara macam apa ini negara ini? Satu istana melanggar hukum. Astagfirullahaladzim. Maka dia harus tahu sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Pak Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor TNI tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong dan omon lainnya. Jadi problematika bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Nah, bagaimana mau menegakkan hukum kalau istana sendiri melanggar hukum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lingkaran satu istana melanggar hukum. Contohnya itu sudah dibuktikan. Mayor Teddy melanggar hukum dan dibiarkan, dipertontonkan. Satu istana. Ngeri ini, bener-bener ngeri. Nanti kalau sudah melanggar hukum, akan timbul banyak orang masuk melanggar juga. Karena sama-sama gak enakan. Gimana ini? Mau jadi apa negara ini? Dibiarkan? Woi! Negara dibiarkan begini melanggar hukum. Satu istana. Pantesan kompak, pantesan kebijakan-kebijakannya gak ada yang becus. Karena bukan pada pelajarannya, bukan pada ilmunya. Saling melanggar ya. Mau sampai kapan begini nih? Ya Allah. Nangis Ibu Pertiwi begini. Ya Allah. Kita lanjut videonya. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar. Kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup. Oleh karena itu, adililah segera Jokowi itu. Nah. Berarti dalangnya pantesan ya. Hidup Jokowi. Satu istana melanggar hukum. Dicontohkan Teddy, Mayor Teddy. Itu sebagian contohnya. Melanggar semua itu. Yang mimpin negaranya melanggar semua. Mau ngarepin apa? Ya Allah udah mending jual aja, dijualin negara, dijual. Nggak ada harapan untuk membaik. Buktinya tanda-tandanya aja nggak ada untuk membaik, apalagi sampai membaik. Tanda-tandanya aja nggak ada. Jongos-jongos di masyarakat. Dia jual. Tanggung amat rusaknya. Mengejutkan, kuasa hukum Andri Yunus pertanyakan kemungkinan salah tangkap pelaku. Kami khawatir 4 orang ini ternyata bukan pelaku yang sebenarnya. Baru kemarin juga Kapus Pen TNI Majen Aulia menyampaikan bahwa sedang melakukan proses penyelidikan internal. Baru kemarin malam melakukan itu. Jadi kami cukup kaget. Dan sampai dengan saat ini kami juga masih mempertanyakan memang penyelidikan macam apa yang dilakukan. Yang sedang melakukan proses penegakan hukum dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan adalah pihak Polda Metro Jaya. Seluruh bukti pemeriksaan terhadap saksi sudah dilakukan. Pertanyaannya berdasarkan apa penangkapan terhadap 4 orang tersebut? Kami khawatir 4 orang ini ternyata bukan pelaku yang sebenarnya. Atau justru adalah upaya untuk kemudian mengerdilkan persoalan ini menjadi persoalan yang individual. Ngeri, Prabowo diguncang dengan air keras. Penyiraman air keras terhadap Andri Yunus dibongkar oleh ex-Bin Bais. Ya, jadi ternyata ini ada kaitannya dengan serangan terhadap Prabowo Subianto. Tidak untuk kontras. Jadi kenapa kok Prabowo? Nampaknya ini ingin memunculkan chaos yang bisa membuat negeri ini terjadi goncangan. Dikala tekanan ekonomi Indonesia yang begitu besar, konflik-konflik yang unpredictable, ini rawan sekali memecah belah persatuan bangsa ini. Tetap optimis, tetap kita kawal gaya demokrasi di NKRI ini, jangan sampai kita mudah dipecah belah. Tetap kita kawal tegaknya keadilan untuk Andri Yunus, usut sampai tuntas hingga ke akar-akarnya. Pak Prabowo, Anda menyarankan masyarakat agar belanja tidak melebihi penghasilan. Kami sudah melakukan itu, Pak. Sekarang kita tantang bagaimana negara belanja jangan sampai melebihi anggaran pendapatan belanja negara, Pak. Jangan defisit.
Pak Prabowo, kondisi kayak gini nih bukan gali lubang tutup lubang, tetapi menggali kubur ekonomi Indonesia. Segera Pak Prabowo selamatkan, kembalikan Indonesia jadi macan Asia. Di tengah situasi krisis Timur Tengah seperti ini, dengan mempertimbangkan cost benefit analysis, Bapak tetap mempertimbangkan memutuskan untuk melanjutkan MBG. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat. Anak umur berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun. Aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. 2029 kita lihat. Rencana saya di sini. Siapa yang mengira kita bisa bikin 80.000 koperasi, lengkap dengan gudang, lengkap dengan cold storage, lengkap dengan semua itu dalam 1 tahun? Kan enggak. Kita hari ini sudah 30.000 koperasi. Hari ini. Di mana? Di negara mana? Sudah baca berita artikel ini? Korupsi 348 miliar mantan Direktur Utama Pertamina hanya divonis 1 tahun 5 bulan. Waduh, enak bener ya para koruptor di Indonesia mah. Korupsi ratusan miliar tetapi dipenjara hanya 1 tahun 5 bulan. Beda cerita kalau misalnya rakyat jelata yang melakukan pelanggaran hukum. Seperti mencuri ayam, mencuri beras, mencuri sendal, bahkan mencuri kayu bakar, itu divonis penjaranya lebih berat daripada para koruptor. Kalau para koruptor korupsinya ratusan miliar rupiah, akan tetapi dipenjara hanya 1 tahun 5 bulan, mendingan dibebasin aja, dibebasin. Percuma dipenjara juga, ujung-ujungnya nanti akan bebas, ya kan? Belum dipotong masa tahanan, belum dipotong masa remisi, belum lagi dia berkelakuan baik di penjara. Udah, gak usah pencitraan, dibebasin aja sekalian, ya. Kemarin-kemarin gembar-gembor tuh, para pejabat ditangkap oleh KPK. Itu buat apa? Kalau cuma buat pencitraan, toh ujung-ujungnya mereka dibebasin juga kan? Di penjara cuma 1 tahun 5 bulan. Belum lagi penjaranya udah kayak hotel. Udah kita rakyat udah tahu semuanya. Nggak ada tempat penjara khusus untuk para koruptor. Nggak ada di Indonesia ya. Jadi kalau cuma di penjara 1 tahun 5 bulan, dah bebasin. Nggak usah ada OTT KPK, nggak usah ya. Kalau mau hancur-hancur sekalian bangsa Indonesia. Oke? Salam. Akal sehat.